Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di pembahasan ini kita masih membahas tentang boleh tidak atau bolehkah perempuan menjadi seorang pemimpin? Boleh. 9 itu dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu malatan la ja'alnahu rajulan wala labatna alaihim ma yalbisun. Dan kami bermaksud menjadikan Rasul itu dari golongan malaikat. Tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki. Itu tadi surat Al-An'am ayat 9. Dan ada juga hadis dari riwayat Bukhari nomor 4425. Ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa orang Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin mereka. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita juga punya yang sahih. Dua. Semangat Susilo. Dan ada juga qaul ulama yaitu himmadratul rajulan himmaratul rajul tadhimu jibal. Kesemangatan seorang laki-laki itu mampu mencabut gunung-gunung. Bisa. Kita Pak, dari kontanya dulu. Ya, tanggapi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi dari kontra tadi tentang kalau misalnya konteksnya di sini berbicara seakan wanita tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Ntar dulu Kak, coba kita lihat dulu. Matius, Al-Quran turun itu jelas salah satu fungsinya itu untuk menghilangkan kejahilian atau kebodohan orang-orang Quraisy waktu itu. Ingat waktu orang bayi lahir perempuan dikubur. Nah, datangnya Al-Quran untuk menghapuskan kebodohan pemikiran bahwa wanita itu buruk, wanita itu lemah, wanita itu beda derajatnya dengan laki-laki. Ingat, fungsi Al-Quran turun untuk menghapuskan pemikiran yang bodoh itu. Semakin panas. Mulai memanas. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Laki-laki pada dasarnya dan perempuan adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hadirnya Islam, perempuan itu dapat menjadi pemimpin sesuai dengan Quran surat An-Naml ayat 23 yang dicontohkan oleh Ratu Balqis. Maka kepemimpinan Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Sabah pada waktu itu di kota Yaman. Pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, itulah merupakan salah satu contoh bahwa Islam tidak melarang perempuan menjadi seorang pemimpin selama dia taat, tidak bermaksiat, dan bisa bijaksana dalam memimpin. Ada yang takut, ada yang lemah. Semangat Susilo. Belum karena dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال ربك للملائكة إني جعيل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau menolak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam Quran surat Al-Baqarah tadi jelas banget tidak ada wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yang dimaksud nggak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Makanya dijelas banget dalam Quran surat Al-Baqarah tadi nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dapat sama-sama menjadi pemimpin jika perempuan itu mampu dan memiliki kemampuan. Dah. Oh, lagi. Ya, habisin dulu aja dari kita. Duluan. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dijawab dari kakak. Untuk menjadi pemimpin, menurut saya seperti diterangkan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Asy'ari, disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Disediakan bahwa istri rumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan dan di sanalah ia dapat memimpin. Kalau untuk memimpin di masyarakat, di sini karena benar. Karena perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat, itu menurut saya. Lanjut. Ya, contohnya tadinya banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat seorang pemimpin. Contohnya wanita, misalkan presiden kita pernah ada yang presiden kita itu wanita. Kebanyakan laki-laki. Ya. Bukuan kan? Demokrasi jadinya berarti diperbolehkan gitu. Soalnya negara demokrasi, bukan demokrasi gitu. Kelihatannya satu doang ya presidennya ya, perempuan ya? Iya. Oh ya? Iya. Sana doang ya? Karena laki-laki Kalau Megawati ada pun khalifah selanjutnya dari istri Nabi langsung, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah itu merupakan siapa? Saudagar kaya. Karena Nabi itu menikahi Siti Khadijah itu karena dia sudah apa? Sudah mandiri, sudah mempunyai penghasilan sendiri. Saudagar kaya. Nah, pemimpin yang kedua, Khadijah dulu. Yang Khadijah itu memimpin perusahaan besar peninggalan ayahnya di Mekah. Yang kedua, istri Nabi lagi yaitu Siti Aisyah. Yaitu yang memimpin intelektual muslimah dan pemimpin perempuan Islam. Setelah Nabi wafat, Siti Aisyah menjadi orang yang dipercaya memimpin komunitas muslim di Jazirah Arab. Yang ketiga, ada Fatimah Al-Fihri, yaitu pendiri universitas pertama di dunia. Yaitu ada contoh-contoh, walaupun tidak banyak seorang pemimpin wanita, tapi pada dasarnya berarti tidak ada perbedaan. Walaupun dianjurkan seorang pemimpin itu laki-laki, memang dalam rumah tangga pun laki-laki itu seorang pemimpin yang mengayomi perempuan. Tapi apakah bisa seorang laki-laki tanpa seorang perempuan? Tidak. Perempuan tidak bisa. Alangkah baiknya, kenapa kita tidak
belakangnya perempuan ya. Ya. Ya, Pak, saya tanggapi. Kenapa di sini banyak sekali orang yang tidak memperbolehkan atau bahasa halusnya emang tidak boleh perempuan itu menjadi pemimpin. Karena pertama kita lihat di kitab Fathul Qorib, di situ dijelaskan aurat kenal apa nisa. Di situ yang pertama ada suara. Suara itu suara nisa atau suara perempuan itu aurat. Sekecil apapun itu aurat. Maka untuk azan aja perempuan tidak diperbolehkan. Sedangkan ketika pemimpin itu perempuan, otomatis beraudiens, berbicara itu sama saja melempar aurat. Memang perempuan harus ajan ya? Wajib ajan ya? Itu contohnya. Jadi terus tadi saya mau ngambil lagi. Tadi ada pertanyaan bahwa laki-laki tidak bisa karena ada perempuan, itu beda konsep. Ini kita membahas tentang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Jadi buat kesimpulannya, kalau buat ininya perempuan tidak diperbolehkan, bahasanya kalau tidak diperbolehkan itu karena satu, suaranya itu aurat. Kayaknya itu beda konsep juga. Itu beda Kalau konsep. dia tanggung jawab kan nggak apa-apa. Ya apa? Satu nih, kenapa tidak diperbolehkan? Karena Bisa jawab nggak? itu ada di dalam di kitab. Itu langsung kitab karangan Imam kalau yang saya pelajarin itu dari Imam Itu egois. Syafi'i. Perempuan itu tidak egois. Kata siapa perempuan tidak egois? Beda. Bisa menjelaskan? Mungkin maksudnya Nih. perempuan tidak boleh memimpin ya. Mungkin perempuan kalau mengambil tindakan berdasarkan hati. Tapi kalau dari si laki-laki kalau memimpin itu kalau mengambil keputusan berdasarkan akal. Emang manusia punya logika juga kan? Tapi sebenarnya lebih menggunakan hati kalau mengambil keputusan. Iya. Ya, tapi berarti kan pemimpin memikirkan orang lain dengan hati, bukan hanya memikirkan dengan logika. Fatizah, boleh ya? Jawab kan? Boleh menanggapi Kak? Kalau tadi berarti ditanggapinya masuk dalam konteks kekurangan wanita, karena katanya kalau cowok lebih logika, kalau perempuan lebih kasar. Berarti bisa juga kita ambil contoh dari hal yang ada pada dalam diri manusia itu laki-laki yang sudah ditakdirkan Allah. Laki-laki itu cuma bisa fokus dalam satu hal. Mereka nggak bisa multitasking. Nah, jadi contohnya dalam nyari barang ya, beberapa kali di situ pasti lo banyak malu. Pasti nyuruh ke cewek untuk nyariin Kalau barang. misalnya dilihat dari kelebihan dan kekurangan perempuan sebagai seorang pemimpin, dalam Quran surat An-Naml ayat 23, Barang sendiri nyuruh ke perempuan. ini wajib Ini tergantung individunya masing-masing. Ya. Tidak satu konteks laki-laki. Karena ada laki-laki juga yang punya multitasking, nggak bisa. Iya. Jangannya lain Langsung disamaratakan. Tapi nggak banyak kan? Karena nggak bisa. Tapi Intinya kebanyakan pemimpin rata-rata itu laki-laki ketimbang wanita. Dari situ aja secara nggak langsung kita bisa menilai. Ya emang betul Kak Dani. Tapi mungkin intinya aja dari kita Pak ya. Intinya gini ya kan. Emang kita kalau nggak ada perempuan kita nggak bisa layan di sini kaum laki-laki. Kita seorang ibu-ibu. Saya kemarin mungkin ikut toleransi di Bandung Pak masalah perempuan. Kata narasumbernya mungkin seperti itu, katanya walaupun kalau nggak ada perempuan laki-laki tidak bisa ada di sini ya kan. Walaupun laki-laki suka main poli Pak, yaitu main poligami. Udah, itu aja dari kami Pak. Sebenarnya mengalah, laki-laki mengalah. Cewek nggak mau kalah, cewek nggak mau kalah. Untuk referensi yang ada emang rata-rata
perempuan diperbolehkan Ya. untuk menjadi pemimpin. Pemimpin. Tapi Ya, kembali ke inti. Kontra. Tidak konsisten. Bagaimana jadi mau jadi pemimpin Bukan tidak nggak konsisten sendiri kita tidak itu Nah. harus ada dua sudut pandang, ada pro dan kontranya. Nah, kita disebut seperti ada kontra. yang namanya Ijtihadul Ulama. Nah. Ulama banyak pendapat. Pendapat satu dilawan pendapat satu, pendapat lain dilawan pendapat lain. Nah, itu bukan Pendapat kita nggak cuma lagi. satu, pendapat ada yang beribu-ribu pendapat. Pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Kan berbeda-beda Beda-beda. pendapat. Kayak halnya ilmu fikih juga. Ilmu fikih banyak mazhab, tapi yang kita ketahui cuma ada empat. Iya. Ada Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Iya. Masih ada lagi. Kalau nggak salah yang saya ini sama halnya juga kayak Nabi. Nabi ada lagi, ada banyak. Sama seperti pendapat juga banyak. Jadi apa? Gimana? Udah cukup atau Dari perempuan. lagi. Apinya. Saya berani. Saya jelas berani. Saya jelas berani. Soalnya intinya itu perempuan diperbolehkan. Tapi harus mendapatkan izin. Harus mendapatkan izin. Dari siapa? Ya, kalau udah menikah. Sekarang gini, pemimpin dipilih, presiden pemimpin dipilih rakyat. Kalau rakyat tidak mengizinkan perempuan jadi pemimpin, juga salah. Sekarang ini, nggak usah jauh-jauh. Ini perempuan sudah menikah dengan seorang laki-laki dan perempuan menjadi bupati. Tapi perempuan meninggalkan tugasnya sebagai istri, merawat anak dan merawat suami atau melayani suami. Dia hanya mementingkan bupati. Menjadi kalau bupati. kayak Terus gitu, gimana hukumnya gitu? Kembali tadi Tergantung orangnya. Nggak dijelasin boleh jadi pemimpin jika wanita itu sanggup. Kalau nggak sanggup ya enggak. Kalau nggak sanggup, Kalau misalkan Apa kagak sanggup? ditinggalkan Ada laki-laki juga di sekarang kan bagian jarang jasa nggak babysitter, ya kan? Misalkan nih Milenial. terlalu nanti sama istri apa kan? tugas bupati misalkan tidak terurus rumah tangga misalkan tidak ada yang masak. Sekarang kan banyak asisten rumah tangga Ya. yang siap memberikan tenaganya selama kita mampu membayar. Siap. Berarti untuk suami juga begitu? Ya. Iya. Nggak salah lah ya. Nggak salah lah. Benar. Bantu gitu. Ya itu pekerjaan yang tadi berarti emang istri adalah hukumnya wajib melayani seorang suami. Siap. Tuh. Interupsi. Nih berarti kalau misalkan wanita bisa jadi bupati sekaligus rumah tangga, berarti kalau laki-laki kan cuma bisa jadi pemimpin, Iya. berarti tidak bisa jadi rumah tangga. Berarti lebih besar potensinya wanita ya. Berarti wanita lebih di atas dong. Nggak ada. Karena- Siapa wanita? Tapi laki-laki aja nggak bisa jadi laki-laki nggak bisa. Sekarang ada namanya sekarang pemimpinan. Kalau wanita di atas berarti wanita mengimami, wanita mengajari nggak ada. Maksudnya tetap di bawah seorang laki-laki. Maksudnya? Tapi mungkin bisa setara dengan laki-laki Iya. jika dia sanggup untuk melakukan hal-hal tugas Berarti yang lainnya. wanita lebih bisa dong, lebih multitasking, lebih di atas kemampuannya ya, di atas laki-laki. Bagaimana itu? Dia bisa jadi pemimpin, bisa jadi ibu rumah tangga, bisa melayani suami, Multi semua bisa. talenta gitu. Berarti Laki-laki bisa nyari uang, bisa nafkahin kamu, bisa nikahin. Perempuan bisa menafkahi hidup Wanita bisa laki-laki kayak dalam rumah tangga aja kan, apa wanita sebagai apa sih namanya madrasahnya, tapi kayak ibarat kata wanita sebagai guru. Nah, guru tanpa ada kepala sekolah mana bisa menjadi pemimpin yang bagus. Kan ini emang bisa merangkap ibaratnya. Apa Oke, sih? saya tanggapi. Saya agak sedikit membuka. Kalian tahu Bupati Bekasi dulu? Kasih tahu berapa? Itu aja dah buat Maharani. Bupatinya namanya
Obati nenek. Iya. Ya. Nih saya buka. Kenapa nih? Rata-rata kepemimpinan yang dipegang wanita hancur. Nah dulu. Nih, kenapa Bu Neneng itu masuk penjara? Ada yang tahu? Karena bukan karena korupsi. Korupsi itunya karena sumbernya satu, cemburu sama suaminya. Karena suaminya itu apa? Suka sama guru. Sedangkan Bu Neneng sudah apa? Sudah ngomong ke guru-guru bahwa guru akan disejahterakan. Terus Itu sih, pakai hati ya. apakah Tahu cuma ada istrinya satu? Fetty Sambo? Karena apa, nafsu perempuan lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Itu kata siapa? Kata siapa? Poligami lebih banyak laki-laki. Kalau nafsu Di dalam wanita kitab, kalau Anda belajar kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in dan lain-lain sudah dijelaskan bahwa nafsunya seorang perempuan 3 kali lipat dari seorang Nafsu dalam laki-laki. apa? Duit. Kalau duit itu sih. Jangan tentang gua apakah cuma ada satu banyak Belajar kitab Tohara ya? Suci aja. interupsi. Gak suci artinya gitu. Nyampenya ke Interupsi. Tohara jadinya. Banyak contoh lain apa wanita yang pemimpinannya bagus seperti Fatimah, Khadijah, Ratu Balkis, Hafijah. Bilqis, sorry, Ratu Bilqis. Apakah juga laki-laki dalam kepemimpinannya semuanya baik? Semuanya menjalankan amanah? Tidak juga kan? Berarti kita adalah setara. Kita wanita sama laki-laki setara. Kita punya kekurangan. Jadi dengan adanya wanita bisa menjadi pemimpin, artinya laki-laki jangan menganggap rendah wanita itu sendiri. Saya tidak menganggap rendah. Anda barusan menganggap rendah. Saya menganggap rendah ada Wanita sama laki-laki setara, berarti dong wanita ke sawah mencakul gitu atau menjadi apa bekerja sebagai Wanita banyak kalau kita lihat di desa, petani nggak cuma laki-laki, tapi wanita itu juga ada. Anda jangan menjatuhkan dia banyak ikan lagi, banyak ikan. Jadi di sini wanita ini banyak kekuatannya. Wanita yang single parent tapi boleh bekerja sama pendidikan. Setuju? Tapi pasti tak istri lagi. Iya. Namanya aja bisa gantiin Lempar. Laki-laki di sini lebih banyak kok ya. Udah, Ayo, lawan. cukup, ya. Cukup, Jawab. Oke, cukup. Silakan kembali.